Baik, kita lanjutkan untuk materi minggu pertama bagian kedua terkait dengan perkuliahan perencanaan dan pengendalian produksi. Pada video ini akan dijelaskan bagaimana perbedaan antara sistem produksi dan sistem manufaktur. Pengertian produksi dan manufaktur ini mengalami perubahan, ya. Definisi secara formal itu dibuat oleh College International Research di Produksi pada tahun 83. Ya, itu definisi pertama tentang manufaktur. Jadi manufaktur ini adalah ya sekumpulan aktivitas yang saling terkait, ya, termasuk operasi, mulai dari desain, pemilihan material, perencanaan, proses pembuatan, manufacturing production, masalah kualitas, penjaminan kualitas, pengaturan manajemen, penjualan marketing dari produk di dalam sebuah industri. Jadi ini adalah definisi dari manufaktur, sangat luas ya, mulai dari desain. Dimulai dari desain sampai dengan marketing. Ya, gitu. Sehingga bisa dikatakan dari definisi ini, sistem manufaktur itu lebih luas daripada sistem produksi. Ya, ini lebih luas. Oleh sebab itu, sistem manufaktur bisa dikatakan adalah melakukan proses transformasi, tapi yang ditransformasi adalah kebutuhan konsumen. Ya, supaya bisa direalisasi jadi produk, ya, atau jasa. Kemudian, bagaimana kita mengetahui keinginan konsumen itu dilakukan dengan studi pasar. Ya, kemudian dari studi pasar kita buat rancangan produknya. Dari rancangan produknya kita buat cara pengerjaan pembuatannya, disebut dengan desain proses. Tentu saja ini harus dilakukan dengan komitmen terhadap kualitas ya pada setiap level perusahaan, pada setiap tahapan proses produksinya. Nah, dalam proses transformasi itu harus memberikan nilai tambah. Artinya benefitnya harus lebih besar dari biayanya, cost-nya. Di sisi lain ada namanya sistem produksi. Kalau sistem produksi itu hanya mentransformasi bahan mentah, raw material, menjadi produk jadi. Ya, sesuai dengan tadi desain produk yang telah ditetapkan di sistem manufaktur. Nah, tentu saja proses transformasinya menjadi produk jadi, tapi tetap bicaranya adalah nilai tambah. Harus memberikan nilai yang lebih tinggi dari harga bahan bakunya. Ini sistem produksi. Sehingga berdasarkan definisi tadi, siklus manufaktur lebih luas karena dia melakukan semuanya. Ya, mulai dari konsumen. Jadi di sini konsumen, kita menangkap need-nya tadi, kebutuhannya. Kemudian masuk ke bagian pemasaran, kita buat rancangan produknya. Dari produk kita buat proses manufakturnya atau perancangan prosesnya. Nah, di atas ini bicara tentang planning semua. Ya, sampai dengan perencanaan proses. Kemudian informasi tadi digunakan sebagai dasar untuk membuat rencana produksi. Ya, rencana produksi di sini. Jadi ini, 3 ini menjadi dasar untuk rencana produksi. Ya, nanti rencana produksi itu dikaitkan dengan bagaimana kita mengatur bahan baku yang harus dibeli, pengendalian persediaan. Ya, sementara rancangan proses itu digunakan untuk merancang sistem kerja yang baik dan perbaikan produktivitas. Oke, dari pengendalian persediaan nanti ada proses penyimpanan dan pengiriman. Ya. Sementara persediaan juga berhubungan dengan pemasok. Ya, kalau dengan pemasok berarti kita bicara raw material dikirim ke sini, ada penerimaan, ya. Tadi penerimaan nanti ada proses pembuatan, tadi berdasarkan perencanaan produksinya baru kita simpan di sana. Ya. Nah, tentu untuk proses yang A, penyimpanan, pembuatan dan penerimaan ini
ada beberapa aktivitas yang lain. Yang pertama ada bagaimana pengendalian kualitasnya. Oke. Kemudian bagaimana pengendalian produksinya, berarti mengenai produksi di sini di proses pembuatannya. Ya, ada pengendalian prosesnya sama. Ya, dan pengendalian peralatannya. Oke, ini adalah siklus manufaktur. Nah, apa tujuan dari sistem manufaktur atau sistem produksi tadi? Adalah bagaimana kita bisa mendeliver produk. Ya, membuat, kemudian menyerahkan atau mengirimkan produk itu. Nah, tentu dalam sistem ini ada persaingan, harus terjadi kompetisi. Nah, kompetisinya ada 3, kita harus berkompetisi, 1 dari kualitas, kompetisi dari biaya, dan kompetisi dari sudut pandang waktu. Ya, quality, dari cost, dan dari delivery. Disebut dengan QCD. Nah, pengelolaan manufaktur harus mampu tadi kualitas tinggi, biaya rendah, waktu cepat. Kemudian sistem produksi. Sistem produksi utama itu dikenal ada 3 ya. Flow shop, job shop, dan batch production. Jadi kalau flow shop itu urutannya sama. Jadi semua produk urutannya sama. Misalkan adalah proses 1, 2, 3, urutannya sama semua. Nah, itu namanya flow shop. Kemudian kalau job shop, setiap produk punya urutan sendiri. Ini P ya, produk. Maka punya urutan sendiri-sendiri. Misalkan produk A, urutannya adalah 1, 3, 2. Ya, produk B urutannya beda lagi, 3, 2, 3 lagi. Ya, C misalkan urutannya 2, 3, 1 dan seterusnya. Itu namanya job shop. Urutan pengerjaannya berbeda-beda. Kemudian ada yang namanya batch production. Kalau batch production itu job-jobnya ini bisa digabung. Ya, bisa digabung. Atau cara produksinya tidak tunggal. Oke, jadi kalau kita produksi misalkan A mau produksi 100 unit, ya, maka kita bisa bagi-bagi A1, A2, A3. Misalkan batch pertama kita kerjakan 40, 30 unit. Itu namanya batch ini. Batch production. Ya. Oke, ini sistem produksinya. Sehingga berdasarkan sistem produksi ini ada beberapa karakteristiknya tadi ya. Kalau flow shop itu biasanya jenis produknya sedikit. Ya. Oke, kalau job shop itu barangnya macam-macam. Ya, bisa segala macam dikerjakan. Kemudian posisinya flow shop, batch production, job production. Batch productionnya seperti itu, lebih baik yang flow shop. Ya, ini dari jenis produknya. Jenis-jenis produknya itu batch production itu diantara flow shop dan job shop. Itu dari jenis produk yang pertama. Kemudian dari routingnya tadi, yang namanya flow shop routingnya sama, urutannya sama tadi. Ini urutannya berbeda-beda. Sedangkan batch production sama dengan disebut dengan PF. PF itu adalah family product. Dikelompok-kelompokkan. Ya, untuk family product yang sama routingnya ya. Kemudian nomor 3, tata letak alat-alatnya. Ini mengikuti urutan produknya. Nanti kalau di job shop itu mengikuti prosesnya. Kalau batch production itu pakai grup teknologi namanya. Dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya atau familinya. Bicara efisiensinya, maka flow shop sangat tinggi. Sibuk, ya, utilitasnya tinggi. Job shop rendah,
batch production itu di antara posisi itu. Dari sisi fleksibilitas, maka flow shop fleksibilitasnya paling rendah. Ini paling tinggi, batch production di posisinya di antara keduanya. Ya, ini adalah yang disebut dengan sistem produksi, flow shop, job shop, dan batch production. Kemudian bagaimana kita merespon permintaan pelanggan? Strategi, cara untuk meresponnya. Strategi responnya yang pertama adalah make to stock. Jadi dibuat kemudian disimpan dulu. Stock itu namanya make to stock. Biasanya disebut dengan mass production, kita buat dalam jumlah yang banyak. Yang kedua disebut dengan assemble to order. Jadi dibuat dulu karena komponen penyusunnya, nanti akan dirakit sesuai dengan permintaan pada produk akhirnya. Disebut dengan ATO, assemble to order. Ada yang disebut dengan make to order. Ini disebut dengan customisasi. Jadi baru dibuat kalau ada permintaan. Ada yang engineering to order, itu custom. Ini bukan lagi make to order, tapi engineering, artinya harus dirancang dulu. Mulai dari rancangan dibuatnya. Rancangan produk dan prosesnya ya. Mulai dari rancangan produk dan prosesnya. Dari awal. Engineering. Engineer to order. Oke, strateginya begini. Nah, bagaimana kaitan strategi respon tadi kepada pelanggan? Kita bisa lihat dari tadi ya, ada yang namanya make to stock, assemble to order, make to order, engineer to order. Nah, kita bisa bedakan paradigmanya, paradigma bagaimana yang bisa dilakukan konsumen, pemenuhan demand-nya dari mana, dan status inventory-nya, persediaannya. Jadi kalau kita make to stock, berarti kita strateginya bikin banyak, mass production, tapi konsumen nggak punya pilihan karena sudah diproduksi sebelumnya. Demand-nya, begitu ada demand, langsung dipenuhi, tidak perlu menunggu. Inventory-nya produk jadi, yang disimpan produk jadi karena mass production. Bagaimana kalau assemble to order, itu juga mass production, konsumen bisa milih pada produk akhir. Misalkan kalau Anda beli minuman atau makanan, bisa top up-nya diganti. Ya. Pemenuhannya itu perlu waktu assembling saja. Inventory-nya adalah modul atau sub-assembly. Kemudian make to order. Kalau make to order itu custom bikinnya. Konsumennya bebas, bisa milih apa saja. Pemenuhan demand-nya perlu proses desain, produk desain yang ada, atau perlu waktu untuk menunggu. Inventory-nya bahan mentah. Kalau engineer to order itu berarti custom juga, pilihannya lebih bebas lagi, terbuka, tapi produk dan proses desain. Jadi bukan hanya proses saja, tapi produk dan proses desain. Inventory bahan mentah juga. Nah, ini strategi respon kepada pelanggan dan kaitannya dengan strategi respon dengan apa yang rasakan oleh konsumen, ya, pilihan dari sudut pandang konsumen. Baik, sampai di sini ya materi yang kedua video ini. Nanti kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Terima kasih.